Haleluya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, Minggu 24 Juli 2022. Marilah dengan hati yang penuh syukur kita menerima renungan yang berjudul Aku Bukan Orang Berdosa. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-31. Demikian bunyinya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, pada suatu sore di suatu kompleks perumahan, tiba-tiba ada seorang ibu yang sedang memegang sapu berkata seperti ini, dia itu kan perempuan nakal. Lalu ibu-ibu yang lain menimpali, iya tuh harusnya gak tinggal di kompleks ini, bikin malu aja. Ungkapan-ungkapan yang senada dengan ini banyak kali diucapkan oleh orang-orang yang merasa dirinya tidak seberdosa orang lain. Kita memang patut bersyukur kalau kita tidak hidup sebagai pelacur, pemabuk, pencuri, pezina, penjudi, dan lain-lain. Ketika mendengar istilah-istilah di atas, biasanya yang tergambar di benak kita adalah barisan orang-orang berdosa yang sedang antri menuju neraka. Lalu seperti orang yang mengibaskan debu atau kotoran dari pakaian yang sedang dikenakannya, kita menyatakan diri bersih dari dosa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kita bangga karena kita bukan pencuri, bukan pemabuk, dan bukan penjajah seks. Kita bahkan menjadi besar kepala karena dikenal sebagai orang baik-baik. Tidak ada cerita buruk yang orang ketahui tentang kita. Tetapi saudara, ada satu kebenaran penting yang perlu kita pahami, bahwa dengan tidak menjadi pendosa seperti contoh-contoh di atas, itu tidaklah cukup. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa diri paling rohani dan paling benar daripada orang lain. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 menjelaskan bagaimana cara orang Farisi menilai dirinya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Orang Farisi ini mewakili orang-orang yang merasa lebih layak dari yang lain. Tetapi di balik sikap munafik seperti ini, Tuhan menunjukkan suatu dosa lain yang berakar pada kesombongan dan merasa diri paling suci. Dosa kesombongan yang tersembunyi jauh di dalam hati dan tidak dilihat orang, tetapi Tuhan tahu dan melihatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, baiklah kita berhati-hati dengan sikap Farisi yang satu ini, karena sikap yang membuat kita merasa benar dengan kehidupan rohani kita saat ini sesungguhnya sudah mengandung dosa kesombongan yang akhirnya akan menyeret kita ke dalam kebinasaan. Jangan sampai orang yang kita anggap pendosa akhirnya mendahului kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena akhirnya mereka benar-benar menyadari keberdosaan mereka, kemudian berbalik kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita mempersilahkan Tuhan menyelidiki hati dan seluruh kehidupan kita, dan membiarkan Dia menyempurnakan kita. Jangan pernah beranggapan bahwa kita jauh lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menilai kita dengan cara penilaian yang benar. Mungkin sekali kita tidak tahu dan tidak menyadari bahwa ada dosa di dalam hati kita, tetapi Tuhan tahu akan hal itu.
Di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24, Daud berkata kepada Tuhan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara-saudara, kadang-kadang kalau hidup kita berjalan dengan baik, kita merasa kita cukup rohani, kita cukup bijaksana, cukup memiliki ketenangan dalam menghadapi apapun juga. Tetapi Tuhan yang melihat segala keadaan dalam hati kita. Itu sebabnya Daud meminta Tuhan menyelidiki, Tuhan menguji dan mengenali pikiran-pikirannya. Siapa tahu di dalamnya ada hal yang tidak berkenan atau jalan yang serong. Demikian juga seringkali Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidup kita. Lalu disitulah letak rahasia bahwa lewat masalah, maka terlihatlah apa yang tersimpan dalam hati kita. Seringkali pada saat semua berjalan baik, kita sabar, tenang, kelihatan bijak dan berhikmat. Tetapi begitu ada masalah datang, tiba-tiba kita menjadi emosional. Kita tidak bisa berpikir dengan bijak, kita tidak mempunyai hikmat, sehingga sikap kita, kata-kata kita menyakiti hati orang lain. Sikap kita, kata-kata kita menyakiti hati Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, janganlah ada di antara kita yang merasa bahwa kita itu cukup baik dan lebih baik dari orang lain. Belum tentu. Tetapi kalau toh waktu Tuhan membongkar isi hati kita, karakter kita lewat masalah, lewat kesulitan yang kita alami, maka kita pun harus bersyukur dan kita mengakui segala kesalahan kita. Kita merendahkan diri dan minta ampun. Kita meminta maaf dan membereskan. Mungkin ada orang yang kita sakiti. Maka kuasa darah Yesus menyucikan, mengampuni dosa kita dan memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena kesetiaan-Mu yang terus-menerus memberikan kepada kami ajaran-ajaran, perintah-perintah, aturan-aturan yang akan membuat hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Bapa, di dalam keterbatasan kami untuk menilai diri sendiri, sering kali kami beranggapan bahwa secara rohani kami lebih dari yang lain. Tetapi pagi hari ini kami mohon Engkau mengampuni kami untuk perasaan atau anggapan yang seperti itu yang selama ini menguasai hidup kami. Karena terbukti bahwa di dalam diri kami masih banyak yang harus dibenahi, masih banyak yang harus dipotong, dipangkas oleh tangan Tuhan, lewat teguran-teguran, lewat masalah-masalah yang kami alami seizin Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami sujud berlutut di bawah kaki Tuhan, mohon pengampunan-Mu supaya kami tidak lagi menjadi orang yang menganggap diri paling baik dari antara orang-orang yang lain. Tetapi kami selalu merendahkan diri dan minta Tuhan menguji pikiran kami, membongkar hati kami, supaya bila ada yang tidak berkenan, Tuhan bisa menguduskannya dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus akan selalu menuntun kami di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan pernah sombong karena tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Selamat beribadah, saudara. Lewat ibadah, Tuhan juga akan mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Apa yang seharusnya dibuang, apa yang seharusnya dipangkas. Serahkanlah hati kita kepada Tuhan, Dia akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
kita semua. Amin.